Paromo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah Yesus yang dicobai iblis. Tentu kita tahu 3 pencobaan yang dialami oleh Yesus, mengubah batu menjadi roti, lalu menyembah iblis dan menjatuhkan dari atas hubungan bait Allah. Sebenarnya semuanya itu mengarah kepada satu godaan, yaitu agar Yesus bisa secara instan mendapat nama atau mendapat ketenaran. Karena apa? Karena ketika orang-orang melihat mengubah batu menjadi roti atau mempunyai kekuasaan akan dunia dan menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, itu kan Yesus menjadi lebih mudah dalam menjalankan karya keselamatannya untuk membuat orang tertarik pada apa yang disabdakannya. Itu sebenarnya tujuannya. Padahal Yesus sendiri mempunyai misi menyelamatkan banyak orang melalui dengan sengsara, wafat, dan akhirnya bangkit. Nah, kalau Yesus mengikuti godaan iblis tadi, tidak perlu sengsara wafat lalu bangkit, tetapi langsung mendapat nama yang mentereng atau moncer gitu, lalu orang-orang mudah percaya kepada Yesus. Itu tujuan dari godaan-godaan itu. Dan yang menarik adalah ketika iblis gagal menggoda karena Yesus tegas terhadap godaan itu, lalu kalimat terakhir dari Injil tadi adalah iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu terus berusaha menggoda Yesus agar dia nggak sengsara, nggak wafat, nggak bangkit. Itu tujuan utamanya. Maka tidak heran nanti kalau kita sama-sama merenungkan entah jalan salib, entah kisah sengsara, itu ada peristiwa, ada orang yang mengatakan, kalau kamu Mesias, turunlah dari salib itu. Ya kan ada yang mengatakan begitu kan. Kalau kita bayangkan tiba-tiba Yesus turun, tuk gitu, itu kan ya orang langsung, wah hebat sekali kan, langsung wah lah pasti akan percaya dengan apa yang disabdakan oleh Yesus. Tetapi kan Yesus tidak mau, yaitu sampai menggoda sampai di atas salib. Itulah iblis menunggu saat yang baik. Nah, karena gagal menggoda Yesus sampai akhir, sehingga Yesus akhirnya sengsara, wafat, dan bangkit, sekarang iblis menggoda siapa? Ya menggoda pengikut Yesus. Ya siapa itu? Kita. Pernah digoda belum? Oh sering. Seringnya jatuh dalam godaan. Tetapi maksudnya kita semua sebagai pengikut Kristus menjadi sasaran dari godaan iblis. Kenapa? Agar kita tidak mengikuti jalan yang diberikan oleh Yesus atau apa yang disabdakan oleh Yesus. Berarti kita diharapkan jauh dari apa yang disabdakan oleh Yesus sendiri. Maka tidak heran kita dalam kehidupan sehari-hari seringkali kan jatuh pada dosa. Dan seringkali dosa kita itu ya dosa yang kui itu toh, itu saja. Kalau ngaku dosa biasanya itu terus. Atau ada yang kreatif berdosa gitu ya. Jadi lalu gonta-ganti. Saya rasa sih tidak. Kenapa? Karena iblis itu menggoda kita juga dengan strategi, tidak asal menggoda, tetapi selalu mencari cara yang cocok, selalu mencari situasi yang pas, dan selalu mencari titik lemah kita di mana. Kayak Yesus tadi ya, lapar, digodanya dengan ubahlah batu ini menjadi roti. Itu kan cocok, baru lapar disuruh mengubah batu menjadi roti. Bisa nggak Yesus? Bisa, pasti bisa. Tetapi kalau itu dilakukan lalu nanti melenceng dari apa yang diinginkan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan, itu godaannya. Maka kita pun kalau digoda iblis itu mencari cara yang cocok. Kalau kita misalnya orang baik, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin ini rajin itu, kira-kira digodanya kadangkala apa? Kamu tuh sudah baik, sudah cukup, kamu berdoa 24 jam sehari. Kalau sama orang lain yang nggak berdoa itu kamu lebih baik, itu bisa jadi godaan loh. Karena kita menjadi orang yang sombong lama-lama, menjadi orang yang tidak peduli pada orang lain, tapi peduli pada diri kita sendiri. Itu cara menggoda orang yang baik, halus, bahkan mungkin mengutip kitab suci.
nggak usah berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang kamu inginkan. Kadang-kala kan begitu. Atau sebaliknya, kita nggak pernah berdoa, godaannya juga bisa seperti itu. Berdoa itu kan hanya milik orang yang tidak beriman, karena Tuhan sudah tahu apa yang diinginkan olehmu sendiri. Maka nggak usah lama-lama kalau berdoa, kalau perlu ya tanda salib tok cukup. Itu kan godaan loh. Kadangkala itu terjadi dalam hidup sehari-hari. Cocok mana yang cocok dalam situasi orang tersebut, cocok sesuai situasi dan tahu kelemahan kita. Kalau kita tuh orangnya males ya dibuat males terus. Kalau kita orangnya emosian ya dibuat emosian terus. Kalau kita orangnya celutak, celutak itu apa ya bahasa Indonesia nih? Celutak itu apa ya bahasa Indonesia nih? Hah? Ya kuwi diartekke dhewe-dhewe ya. Lalu itu dibuat seperti itu terus-menerus. Itulah iblis. Itulah godaan. Godaan selalu mengincar titik lemah kita, maka kita harus berhati-hati. Dan sifat godaan itu kalau kita jatuh sekali, kadangkala sifat bergodaan itu berkembang, dan secara tidak sadar kita sudah jauh dari jalan Tuhan. Ya paling gampang misalnya ada seorang yang berbohong lah. Misalnya saya berbohong, kamu dari mana? Dari gereja, padahal saya dolan. Nah, lalu kan nanti misalnya saya bilang sama orang tua saya kan misalnya tanya teman gereja, loh kok teman-temanmu kok nggak lihat kamu? Dia itu nggak datang kok, ada saya nggak datang. Lalu loh katanya teman-temanmu itu datang, loh saya itu ketemu Romo kok. Terus tanya orang tua saya, tanya Romo apakah kemarin juga ketemu? Enggak, nggak pernah ketemu. Lalu loh ini nggak ketemu Romone lali kayak Pak Bu. Kan bisa saja seperti itu paling gampang. Contoh paling gampang bagaimana kita jatuh dalam godaan sekali, lalu akhirnya jatuh kepada dosa yang berkali-kali begitu. Itu paling gampang, contoh yang paling gampang. Tentu ada saat dimana kita perlu menyadari juga, ketika kita jatuh sedikit dalam godaan, bisa jadi dosa kita itu berkembang, dan secara tidak sadar sudah jauh dari jalan yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Maka para Romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini kita menyadari kita selalu digoda oleh si jahat agar menjauh dari jalan Yesus. Maka kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing, apa sih godaan dalam hidup kita yang membuat kita jadi mudah jatuh? Apa sih yang membuat saya gampang banget berbuat dosa dan kadang-kala secara tidak sadar dosa itu menjauhkan saya dari Tuhan? Mari kita waspada terhadap semua itu agar kita tetap berada di trek yang benar menuju keselamatan dari Tuhan sendiri. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya akan